13. Pakai ini atau pakai itu? Ada. Apa-apa dari juri. Mari kawas. Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang menjawab salam, jika pelajar, semoga Allah menjadikan anak yang soleh dan pintar. Bagi yang menjawab salam, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, semoga Allah mudahkan dalam menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman hidayah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan uraian tausiah dengan tema mencintai orang tua buktikan menggapai cita-cita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara cinta, ini adalah topik yang tak pernah ada habis-habisnya. Lagu-lagu soal cinta dari irama-irama sampai tulus, semuanya laris manis. Tetapi coba kita renungkan sejenak. Cinta itu ada bermacam-macam. Ada cinta kepada harta, padahal harta suatu saat akan habis dan meninggalkan kita. Ada cinta kepada jabatan, sehingga orang mengejar kedudukan dan ingin mendapat penghargaan. Ada cinta kepada pasangan, sehingga orang ingin selalu bersama pasangannya, seolah-olah dunia milik berdua. Dan ada cinta kepada dunia, sehingga orang mengejar dunia lupa akhirat. Namun dari semua cinta itu semuanya tidak ada yang abadi. Tetapi ada satu cinta yang seharusnya menjadi prioritas utama, yaitu cinta yang bisa menyelamatkan dan sukses dunia dan akhirat. Cinta kepada siapa, teman-teman? Betul, cinta kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ayu a'malu ahbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis tersebut, berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Mengapa berbuat baik kepada kedua orang tua sangat dicintai oleh Allah? Maka Allah menjawab pertanyaan tersebut di dalam firman-Nya, Quran Surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ayat tersebut, itu menunjukkan begitu sayangnya seorang tua kepada kita sejak kita dalam kandungan hingga saat ini. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu cara beribadah kepada Allah. Maka pantaslah Allah memberikan 2 perintah yang wajib dilakukan. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla
Berdasarkan ayat tersebut, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, supaya kita mendapatkan kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, seorang anak yang soleh menggendong ibunya berjalan dari Yaman ke Mekah. Teman-teman, mudah atau sulit melakukan hal seperti itu? Betul, tentu sangat sulit. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Berjalan dan menggendong ibunya, wukuf di Arafah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Kemudian ibu dan anak tersebut berdoa, "Ya Allah, ampuni seluruh dosa ibu," kata Uwais. "Lalu bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya seluruh dosa ibu, ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Dengan peristiwa tersebut, Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, "Di zaman kamu akan terlahir seseorang yang doanya makbul. Suatu saat kalian bertemu dia, mintalah doanya dan juga istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Dialah Uwais Al-Qarni." Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah bergantung keridhaan kedua orang tua. Artinya, jika kita mendapatkan kasih sayang dan restu dari kedua orang tua, secara otomatis kita sedang membangun jembatan yang kokoh menuju kebahagiaan yang kekal di akhirat. Dengan kesolehan dan cinta kepada kedua orang tua akan membuat manusia mulia di sisi Allah dan sukses di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan bukan hanya soal angka ataupun soal jabatan, tapi soal keberkahan, yaitu kebaikan yang terus bertambah. Banyak orang sukses merasa rezekinya mengalir lebih deras ketika mereka mulai memprioritaskan kebahagiaan orang tua. Ini adalah bentuk investasi langit. Apa yang kita tanam pada orang tua akan kita tuai hasilnya dalam bentuk kemudahan hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kutipan yang sangat indah. "The most beautiful thing in the world is seeing your parents smile and knowing that you are the reason for that smile." Hal terindah di dunia ini ketika melihat kedua orang tua tersenyum dan mengetahui bahwa kamulah alasan di balik senyuman itu. Lalu bagaimana cara kita mencintai kedua orang tua? Yang pertama, bertuturlah kata yang sopan dan santun. Yang kedua, merawat orang tua jika sudah sepuh, karena nilainya sama dengan berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, senantiasa mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Dan yang keempat, jika orang tua kita sudah meninggal, kita akan mendoakannya, memintakan ampunan untuk keduanya, memenuhi janji mereka, menjalin silaturahmi dengan keluarganya, dan memuliakan teman kedua orang tua. Teman-teman, jika ingin cita-cita kita tercapai, harus minta doa kepada siapa dulu? Betul, meminta doa kepada kedua orang tua. Karena doa kedua orang tua adalah salah satu doa yang mudah dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah berangkat sekolah tanpa berpamitan dan meminta doa kepada kedua orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai anak dapat dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajibannya kepada kedua orang tua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena itu datangnya dari saya dan
ganti handphonenya peserta nomor 14. Ya.